Ini adalah modul 1T3. Hari ini kita akan mempelajari gaya entry. Baik itu aset kripto maupun indeks seperti 500, meskipun melihat sinyal yang sama, cara masuknya harus berbeda bagi setiap orang. 3 hal yang akan dipelajari, karakteristik dan risiko dari 3 gaya entry, agresif, netral, dan defensif. Cara memilih gaya yang sesuai dengan pekerjaan, tingkat stres, dan waktu luang Anda. Teknik meminimalkan kerugian melalui entry bertahap. Ibarat saat menerima gaji, ada orang yang menghabiskannya sekaligus, dan ada pula yang menggunakannya sedikit demi sedikit hanya pada tanggal tertentu. Setelah kursus ini selesai, Anda akan menemukan metode yang sesuai dengan profil Anda dan dapat benar-benar menerapkannya. Bayangkan sebuah sinyal golden cross muncul pada grafik kripto. Semua orang melihat sinyal yang sama. Namun, cara mereka masuk berbeda. Mengapa? Pertama, dana nganggur untuk bertransaksi berbeda. Kedua, tingkat toleransi terhadap stres berbeda. Ketiga, waktu luang dalam sehari untuk melihat grafik berbeda. Jadi, meskipun melihat sinyal yang sama, A langsung masuk 100 begitu sinyal muncul, B masuk 60 setelah melakukan konfirmasi keesokan harinya, dan C hanya masuk 20 sekitar 5 hari kemudian di dekat titik tertinggi. Ini bukanlah sebuah kesalahan, melainkan kebijaksanaan untuk menyesuaikan dengan jadwal, modal, dan psikologi Anda sendiri. Gaya pertama, tipe agresif. Ini adalah metode di mana begitu kripto menunjukkan sinyal naik, Anda langsung masuk di titik sinyal tersebut. Kelebihan, semakin cepat sinyalnya, semakin Anda bisa masuk di harga bawah pada awal kenaikan sehingga imbal hasil tinggi. Kekurangan, sinyal bisa saja palsu sehingga risiko cut loss menjadi besar. Orang tipe agresif bertransaksi hanya dengan nominal yang tidak mengguncang kehidupan mereka jika hilang, contoh, 1-2 dari gaji. Jika gaji Rp100.000, mereka hanya menanggung kerugian sekitar Rp1.000, Rp2.000 saja. Day trader, scalper, atau orang yang dapat memantau grafik secara real-time bahkan di tengah jam kerja biasanya menggunakan gaya ini. Yang kedua adalah tipe netral. Ketika kripto menunjukkan sinyal naik, mereka menunggu beberapa jam atau sehari lagi untuk memastikan sekali lagi apakah sinyal tersebut benar-benar valid sebelum masuk. Misalnya, jika sinyal muncul pada Senin pagi, mereka masuk setelah melakukan verifikasi ulang pada Senin malam. Sebagai ganti melewatkan sinyal awal, Anda dapat mengurangi secara drastis kemungkinan tertipu sinyal palsu. Yang ketiga adalah tipe defensif. Anda hanya masuk beberapa hari setelah sinyal muncul, yaitu di posisi di mana kenaikan telah terkonfirmasi sekali lagi dan pola yang kuat telah terbentuk. Ini bagus untuk Anda yang sibuk bekerja sehingga jarang bisa melihat grafik atau ingin bertransaksi dengan santai. Probabilitas terkena cut loss rendah, tetapi Anda mungkin melewatkan peluang masuk dan merelakan sebagian potensi keuntungan. Sekarang saya akan memberitahu teknik penting, entry bertahap. Jika Anda ingin membeli kripto senilai Rp1 juta, alih-alih membelinya sekaligus, ini adalah metode membelinya secara bertahap dalam 3-4 kali. Contoh, jika Anda masuk Rp300.000 pada sinyal pertama, Rp300.000 sehari setelah sinyal, dan Rp400.000 beberapa hari kemudian,
Mari kita misalkan harga entry-nya berturut-turut adalah 50.000, 49.000, 48.500. Rata-ratanya menjadi 49.167. Jika Anda membelinya sekaligus di harga 50.000 seperti tipe agresif, rata-ratanya adalah 50.000. Dengan masuk secara bertahap seperti ini, rata-rata harga entry menjadi lebih baik, dan ketika sinyal terbukti salah, Anda dapat meminimalkan kerugian. Kerugian Anda hanya berhenti pada Rp300.000 di awal. Tipe defensif wajib menggunakan ini, dan tipe agresif serta netral juga sama-sama menggunakannya untuk mengurangi kerugian. Lantas, apa jawabannya? Apakah tipe agresif yang paling bagus? Tipe netral? Atau tipe defensif? Sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti. Jawaban yang sesungguhnya adalah bertransaksi dengan ukuran di mana kehidupan Anda tidak terguncang meskipun mengalami kerugian. Tanyakan terlebih dahulu pada diri sendiri, berapa batas kerugian yang sanggup saya tanggung dalam sebulan? Kapan waktu luang saya dalam sehari untuk melihat grafik? Seberapa besar stres yang saya rasakan ketika terkena cut loss? Jika jawabannya sudah ada, pilihlah seperti ini, sanggup menanggung rugi besar, punya banyak waktu, stres rendah tipe agresif. Sedang-sedang saja tipe netral. Sanggup menanggung rugi kecil, waktu sedikit, stres tinggi, tipe defensif. Anda tidak perlu repot-repot mengikuti cara orang lain. Cara yang sesuai dengan kehidupan Anda lah yang merupakan cara terbaik. 1. Anda harus memiliki cara masuk yang berbeda-beda meskipun melihat sinyal yang sama. 2. Ada 3 gaya trading: serangan, netral, dan defensif, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 3. Anda dapat mengurangi kerugian dari sinyal palsu dengan menggunakan metode pembagian masuk. Prinsip yang paling penting, Anda harus hanya bertrading dengan uang yang tidak akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda. Bahkan jika Anda mengalami kerugian sekitar 1/2 dari gaji, itu tidak boleh mempengaruhi kehidupan Anda. Di T32, Anda akan belajar tentang posisi ukuran, position seizing. Saya akan menjelaskan cara Anda dapat menghitung berapa banyak modal yang harus digunakan berdasarkan kepribadian Anda. Ini adalah kursus pendidikan yang murni. Kursus ini tidak menawarkan jaminan keuntungan atau kehilangan, dan Anda harus bertanggung jawab atas hasil setiap transaksi yang Anda lakukan.